Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala al-hajja qimmata arkanil Islam. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa nabiyyina wa habibina Muhammadin a'zamil makhluqati wa syafi'il anam wa ala alihi wa sahbihi al-faizina bidukhulil jannati fi yaumiz ziham, amma ba'du. Yang saya hormati dan kita hormati guru kita bersama, Fadilatul Mukarram wal Muhtaram Bapak Kiai Haji Nur Anwar Amin LCMA, mata'anallah bituli hayati. Mudah-mudahan beliau senantiasa dilimpah curahkan sehat, nikmat, rahmat, keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yayasan Al-Wafiz Amin Center juga KBIH Al-Wafiz Amin Center senantiasa diberikan kemajuan yang besar oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga diberikan segala keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang saya hormati para masyayikh, para guru, orang tua, bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita juga pada malam hari ini senantiasa dilimpah curahkan sehat, nikmat, rahmat, keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Urusan kita dunia apalagi akhirat diberikan segala kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Anak cucu kita, keluarga kita dijadikan anak cucu yang salihah oleh Allah Subhanahu wa taala, dan dengan ngaji rutin mudah-mudahan kita diberikan anugerah ilmu yang bermanfaat oleh Allah Subhanahu wa taala. Bang Erin sini. Ala hadhihi niyya wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadrati sayyidina Muhammadin al-Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Jamaah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Malam hari ini saya sudah niat dari rumah ingin membahas hadis sesuai bidang saya, hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana Nabi bersabda, "Ana ibnu dzabihain." Aku adalah putra dari dua orang yang disembelih atau akan disembelih. Itu niat saya dari tadi, Bang Erwin. Saya masuk, saya sholat di belakang tadi. Saya lihat ini ada apa namanya? Haji dan umroh. Jadi bukan haji dan umrohnya, tapi ada di atas itu ada hadis itu. Jadi saya tertarik karena itu bidang saya, hadis. Jadi ada hadis ini, hadis sahih ini. Hujju qabla an la tahujju. Jadi ini hadis ini menarik. Hajilah kalian sebelum kalian nggak bisa haji. Ini kan ini menarik nih hadis Nabi. Hajilah kalian sebelum kalian nggak bisa haji. Bukan karena nggak punya uang, uang banyak. Bukan karena nggak sehat, sehat fit. Nah, jadi saya teringat. Jadi kalau orang ngaji fikih, ngaji kitab fikih, itu kan ada bab haji. Di dalam bab haji itu ada bab yang seringkali ketinggalan karena mungkin nggak penting atau nggak praktis lah, gitu. Bukan nggak penting, nggak praktis lah. Ada di dalam bab haji itu yang sering kita lewatin karena kita nganggap ya nggak praktis, karena nggak nyangkut keberangkatan kita atau pelaksanaan manasik kita. Haji Rahmat, bab itu namanya babul ihsari. Dalam bab haji itu ada bab namanya apa? Babul ihsari. Bab halangan-halangan orang kagak bisa haji. Tadi halangan-halangan yang dimaksud itu bukan karena nggak punya duit, bukan.
Bukan yang dimaksud man istata'a ilaihi sabila. Apa itu? Az-zad war rahilah. Bekal sama kendaraan, bukan, nggak disangkut pautnya. Jadi ini sesuatu yang disabdakan oleh Rasulullah SAW terkait tentang masa yang akan datang. Nah, tapi kita nggak tahu. Siapapun yang ditanya nggak ada yang tahu, termasuk saya. Kapan kira-kira atau kapan yang dimaksud qabla an la tahujju? Sebelum kalian nggak bisa haji itu kapan? Hanya Allah Subhanahu Wa Taala yang Maha tahu kapannya. Tapi apanya itu dikasih tahu oleh Rasulullah SAW tentang kenapa orang nggak bisa haji. Sampai sekarang nih kita hampir nggak bisa haji gara-gara ada perang. Ya, tapi nanti jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, pada satu saat gara-gara Israel sama Yahudi, entah nanti berhadapan dengan siapa ke depan, apa berhadapan dengan umat Islam secara langsung, apa berhadapan dengan negara. Itu salah satu faktor yang disebut oleh Rasulullah SAW sehingga orang nggak bisa haji. Jadi dalam satu kitab hadis namanya Kitabul Malahim. Kitab Malahim itu kitab tentang perang-perang besar di akhir zaman. Nah, perang-perang besar yang disebut oleh Nabi Malahim ini adalah salah satu faktor di mana orang nanti nggak bisa haji. Dan ini yang disabdakan oleh Nabi sesuatu yang pasti, bukan prediksi. Cuma tahunnya nggak dikasih tahu oleh Nabi, tahun kapan atau tahun berapa. Tapi apanya, artinya peristiwanya yang membuat orang-orang itu terhalang untuk melaksanakan ibadah haji seperti yang kita baca dalam bab haji dalam kitab fikih namanya Babul Ihsar. Itu cepat atau lambat pasti ada, pasti terjadi, pasti. Bisa juga kata Rasulullah SAW, Pak Yusuf, di Quran tuh ada namanya surah Ad-Dukhan. Dukhan itu artinya asap, gas. Ini punya dua faktor. Pertama yang sifatnya alamiah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Misalnya ada benda langit satu saat nabrak bumi. Dia gedenya apa? Seton. Juga meledak. Wah, itu udah ketutup semuanya bumi ini. Akhirnya orang nggak bisa haji. Atau faktornya faktor manusia. Misalnya nih nuklir misalnya. Kalau diledakkan juga, nah itu juga salah satu faktor di mana orang terhalang untuk melaksanakan ibadah haji. Karena berbahaya, udaranya berbahaya, lautnya pun berbahaya. Jadi ini faktor-faktor yang tidak terkait dengan punya uang, tidak terkait dengan nggak ada kesehatan, nggak ada, semuanya kita sehat. Ya Allah kasih kita sehat, Allah kasih kita rezeki. Tapi ada faktor apa? Eksternal yang disebut oleh Rasulullah SAW sehingga orang pada satu saat nggak bisa haji. Tahunnya wallahu a'lam, nggak disebut sama Rasulullah SAW, tapi peristiwanya, apanya disebut oleh Rasulullah SAW. Ini bukan prediksi. Kalau prediksi kan bisa iya bisa kagak, tapi ini pasti. Kenapa? Nabi nggak mungkin berdusta. Nah karena itu saya cocok nih. Jarang ada KBIH yang mencantumkan hadis ini. Bisa mungkin karena nggak tahu, nggak baca atau kurang informasi. Ini di Al-Wafiz Islamic Center ada hadis ini nih, saya senang. Ya, kenapa? Karena jadi motivasi buat kita. Jadi kalau udah punya duit, ya jangan nunda-nunda lagi, daftar aja langsung di Al-Wafiz Islamic Center. Saya nggak lagi promo, nggak. Kan lagi ngomongin hadis. Ngilangin. Ini mah promo ekses aja. Artinya sebelum nanti kita nggak mampu haji, kita nggak tahu kapan itu terjadi. Nah, sekarang kita ada duit untuk daftar nih, daftar udah. Ini kan buka tiap hari ya, mungkin juga online buka ya. Amin ya, ya Allah, alhamdulillah. Jadi kalau kita punya kemampuan segeralah kita daftar haji. Biar kita disegerakan atau diizinkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk
berangkat ke Baitullah dalam rangka menunaikan rukun Islam yang ke-5. Dan mudah-mudahan pas kita berangkat haji, ini hadis ini belum terjadi sama kita. Itu ya harapan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita harus segera, baik haji ataupun umroh, segera. Karena itu salah satu harapan kita sebagai umat Islam, bisa melaksanakan ibadah haji atau berangkat ke Baitullah dalam rangka umroh. Satu harapan kita semua umat Islam. Karena ruh kita dulu ya sudah diworo-woro bahasa sekarang. Ya udah diworo-woro sama Nabi Ibrahim dalam apa? Surah namanya surah Al-Hajj ayat 27. Wa'adzim fin nasi bil hajji ya'tuka rijalan wa 'ala kulli dhamirin ya'tina min kulli fajin 'amik. Saya kalau membaca ayat itu dan membuka tafsir tentang ayat itu ayat itu memang ayat 27 surah haji, surah Al-Hajj itu paling pas dengan Indonesia. Karena paling jauh kan ayat 27 akhirnya apa? Ya'tina min kulli fajjin 'amik. Itu mereka semua datang dari tempat yang jauh, sangat jauh. Amik artinya ba'id jiddan, sangat jauh. Nah kita jauh nggak? Jauh banget. Kita adanya di ujung, hampir di ujung. Kita sama Australia paling ujung selatan bumi. Udah nggak ada lagi selain Indonesia sama apa? Australia. Naik pesawat aja berapa? 9 jam naik pesawat. Bagaimana naik onta atau kapal laut. Nah, tapi alhamdulillah kita walaupun sangat jauh jaraknya dari kota suci Mekah dan Madinah, mudah-mudahan kita yang termasuk dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menunaikan ibadah haji, atau yang sudah haji tetap juga bisa berulang-ulang untuk menunaikan ibadah haji. Al-Wafiz kapan berangkatnya? Ya, 16. Oh 16, oh hampir terakhir ya? Iya kan, yang terakhir itu kalau nggak salah tanggal 20 ya? 10 hari lagi. 10 hari lagi itu Arafah. Iya 10 lagi Arafah baru berangkat. Ya mudah-mudahan beliau guru kita Kiai Nur Anwar dan juga seluruh jamaah di KBIH Al-Wafid Amin Center mudah-mudahan diberikan sehat oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kemudahan ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan keselamatan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan haji yang dilaksanakan diberikan haji yang mabrur oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita yang belum melaksanakan ibadah haji mudah-mudahan diberikan juga kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk segera menunaikan ibadah haji. Dan semasa kita menunggu ya perbanyaklah ibadah. Contohnya apa? Pahala yang seperti haji. Subuh berangkat ke musola atau ke masjid, habis sholat subuh zikir, udah jangan pulang dulu ya apa namanya zikir, mau baca Quran, mau dengerin taklim terserah dah, pokoknya jangan keluar dulu dah, jangan apa beranjak dulu, jangan mingser dulu ya, sampai apa? Sampai terbitnya matahari. Terus sholat sunnah 2 rakaat, mau sholat isyraq, mau sholat duha, mau sholat apa, sholat sunnah mutlak, yang penting minimal 2 rakaat. Kalau itu kita laksanakan kata Nabi, kana lahu ka ajri hajjatin wa umratin tammatin. Kita dapat pahala haji dan umrah yang sempurna dan sempurna. Yang udah haji juga tetap bisa, bukan lu udah haji jangan, enggak, tetap siapa aja boleh melaksanakan untuk mendapatkan apa? Fadilah, keutamaan pahala haji dan umrah yang sempurna. Ya mudah-mudahan hidup kita ya mudah-mudahan isinya ibadah yang diterima sebagai amal soleh oleh Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dimulakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itulah 10 menit terkait dengan ya bahasan sedikit tentang hadis di atas. Hujju qabla an la tahujju. Hajilah kalian sebelum kalian nggak mampu haji atau nggak bisa haji, yang urusannya faktor eksternal luar, bukan urusan internal kita. Kita punya uang, insya Allah kita dikasih rezeki sama Allah Subhanahu wa taala, kita dikasih sehat sama Allah Subhanahu wa taala, tapi ada faktor dari luar yang itu merupakan takdir Allah Subhanahu wa taala
yang nggak bisa ditepis. Nggak bisa, karena itu pasti terjadi cepat atau lambat. Bahkan ada hadis begini bunyinya nih, Salman lagi. Istamti'u min hadzal bait. Bersenang-senanglah kalian di rumah Allah ini, maksudnya ibadah. Fa innahu yuhdamu marratain. Karena yang namanya Ka'bah ini satu saat ada yang pengen ngancurin sampai 2 kali. Entah sama siapa, Allah alam. Dulu udah pernah kejadian kan tahun 79, benar nggak? Dulu mungkin di sini di Ujung Harapan udah ada yang haji pernah ngerasain tahun 79. Bagaimana saat itu ada penembakan di mana? Di Masjidil Haram. Ada puluhan, ratusan orang mati ditembakin, ada yang iseng. Namanya kelompok Juhaiman. Waktu itu tahun 79 itu nyata. Sampai tembok-tembok masjid Ka'bah ada yang retak. Ya pakai ini apa? Senjata senapan mesin. Ya ternyata itu mungkin kalau itu dianggap sekali, masih ada sekali lagi tuh. Sesuai sabda Rasulullah SAW itu hadis sahih. Ya entah kapan, wallahu a'lam. Kalaupun itu terjadi, kita mudah-mudahan yang dikasih selamat Allah Subhanahu wa taala. Kenapa terjadinya 2 kali? Yang terjadi baru sekali. Nah, itu terkait dengan hadis-hadis terkait tanah suci, termasuk terkait dengan Ka'bah, termasuk tentang Baitullah. Belum lagi nanti ada pembaiatan orang yang akan datang di akhir zaman, namanya apa? Al-Mahdi. Itu dibaiatnya musim haji. Bagaimana? Nanti dibaiatnya pemimpin dunia Islam yang pernah dilontarkan, disabdakan oleh Rasulullah SAW. Itu hadis para ulama mengatakan ini hadis yang sahih. Hanya sebagian kecil ulama yang mengatakan hadis itu tidak sahih, tapi mayoritas ulama mengatakan hadis itu sahih. Hadis apa? Tentang pembaiatan seorang tokoh dunia Islam yang nanti memimpin Islam, yang akan dibaiat pada saat musim haji. Kapan terjadinya? Wallahu a'lam. Jadi banyak Nabi menyampaikan hal-hal yang penting terkait umat ini, urusannya dengan apa? Ibadah haji. Baik, kita malam ini akan membahas masih hadis juga terkait dengan kurban. Ya, tapi tidak bicara masalah Nabi Ibrahim, nggak bicara tentang putra Nabi Adam, nggak bicara tentang kurban Nabi Muhammad SAW. Ini ada satu sisi di mana Nabi bersabda, Ana ibnu Dzabihain. Aku adalah putra 2 orang yang pernah dikorbankan atau disembelih. Siapa itu yang dimaksud oleh Rasulullah SAW? Yang pertama Nabi Ismail. Karena Nabi Muhammad kalau diurut nasabnya bin, ujungnya apa? Nabi Ismail bin Ibrahim. Yang kedua yang disebut orang yang akan disembelih oleh Rasulullah SAW adalah ayah kandung Nabi Muhammad sendiri. Namanya siapa? Abdullah bin Abdul Muttalib. Jadi waktu kakeknya Nabi Muhammad SAW yang bernama Abdul Muttalib itu menggali apa? Sumur Zam-Zam. Kan sumur Zam-Zam itu hilangnya lama. Ada 5 abad lebih, 500 tahun. Orang keluar. Sampai orang-orang Quraisy juga udah lupa adanya air Zam-Zam. Jadi air Zam-Zam itu pernah dipampet sama Allah Subhanahu wa taala. Ditakdirkan untuk apa? Enggak keluar lagi. Pernah. Bukan setahun, bukan tahun, ratusan tahun, berabad-abad. Ya. Ketemu lagi apa? Di zaman kakeknya Nabi namanya Abdul Muttalib. 3 tahun sebelum kelahiran Nabi Muhammad SAW. Baru itu digali atas mimpinya Abdul Muttalib sampai 3 kali. Untuk apa? Perintah untuk menggali sumur Zam-Zam. Dan ternyata ada, nyata itu sumur Zam-Zam. Bikin orang Arab di Mekah semuanya heboh, se-Arab.
Kenapa? Wah, ini Abdul Muthalib. Wah, gali. Ternyata saat itu nggak semuanya orang suka. Nggak semua orang suka Abdul Muthalib menemukan air Zam-Zam. Banyak ya orang-orang yang tukang kompor, memedi, biasa itu. Jadi kalau ada medi, nggak usah heran. Dari zaman Nabi Adam alaihissalam sampai apa? Adam Malik sampai Adam Jordan sampai Adam ya selalu ada. Jadi orang senang pasti banyak, tapi ternyata banyak juga tokoh-tokoh Arab, ini bicara zaman jahiliyah, yang nggak suka dengan ditemukannya air Zam-Zam oleh kakeknya Nabi yang bernama Abdul Muthalib. Jadi banyak rintangan ternyata. Tidak semudah yang kita bayangkan. Ternyata dalam sejarah dicatat itu banyak rintangannya. Bahkan setelah air Zam-Zam keluar, itu juga masih banyak medinya. Ya, bahkan banyak fitnah yang dilontarkan oleh tokoh-tokoh Arab yang nggak beres ini kepada kakek Nabi namanya Abdul Muthalib. Nah, sampai itu Abdul Muthalib nazar. Ya, gara-gara apa? Banyak tantangan, nazar banyak. Nazar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau punya anak 10, waktu itu Abdul Muthalib belum punya anak 10. Yang ada baru namanya Haris. Baru punya anak atu, ya namanya Haris bin Abdul Muthalib. Saya kalau punya anak 10 nih, kata siapa? Abdul Muthalib, satu anak saya mau korbanin, kata Abdul Muthalib. Nah memang Abdul Muthalib itu punya bini banyak, ada 5. Nah kan 5, kok 5 ya? Kan zaman jahiliyah. Iya kan, belum ada Nabi Muhammad, belum ada Quran. Zaman jahiliyah. Nah sekarang terserah dah. Ya kalau kagak ya, kalau kagak satu waktu ya. Kalau itu mah 10 gak boleh. Ya 10 gak boleh kalau begitu mah. Yang penting kan ujungnya 4 juga. Ya gimana Be? Oh maksudnya begitu tafsirnya. Itu mah tafsir lama Gulpron. Jadi Abdul Muthalib punya istri 5. Ada yang namanya Sofia. Nah ada yang namanya Fatimah. Jadi kita tahu sekarang kenapa Rasulullah SAW menamakan putri beliau namanya Fatimah. Ternyata itu memang neneknya Rasulullah SAW. Dari mana? Dari istrinya Abdul Muthalib. Ada yang namanya Fatimah. Lah Fatimah itulah yang kemudian Allah takdirkan melahirkan Abdullah, melahirkan Abu Talib. Jadi Abu Talib sama Abdullah itu satu emak. Ya, satu bapak ya, satu emak. Kalau Hamzah bin Abdul Muthalib beda emak sama bapaknya Rasulullah SAW itu Abdullah. Nah, jadi 10 anak itu dari beberapa emak. Jadi 5 emak. Ada yang namanya Fatimah, ada yang namanya Natilah, ada yang namanya Halah, ada lagi yang namanya Lubna. Itu 5 istri Abdul Muthalib. Nah, ketika anaknya sudah mencapai 10, nah ini Abdul Muthalib betul-betul ingin melaksanakan nazarnya, kan udah nazar. Kata orang kita bilang di Bekasi kaulan, harus dilaksanakan. Dengan cara apa? Semua anak dikumpulin, yang 10 ini dikumpulin oleh Abdul Muthalib. Ini riwayat yang sahih, jadi ini satu fakta. Walaupun di zaman jahiliyah, tapi ini satu fakta yang terjadi sebelum kelahiran Nabi Muhammad SAW. Anak-anak semuanya, bapak ini dulu puluhan tahun yang lalu pernah nazar. Ketika ya bapak punya masalah menggali Zam-Zam ini. Kalau bapak punya anak 10, 1 pengen bapak korbanin. Gimana?
silakan Pak, laksanain, kata anak-anaknya semuanya. Anak-anaknya Abdul Muttalib. Akhirnya apa? Dikocok 10 bocah ini keluar, tak keluar. Yang keluar Abdullah sekali. Kocok lagi Pak Yusuf. Keluar Abdullah lah. Kocok lagi 3 kali. Yang keluar Abdullah lagi. Itu sudah takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Tujuannya apa? Untuk memuliakan nasab Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, karena ayahnya Nabi ternyata juga yang dimuliakan juga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan adanya peristiwa yang pernah dialami oleh Nabi Ismail alaihissalam. Sudah hampir nazar Abdul Muttalib itu beliau laksanakan. Orang-orang pemuka Quraisy ini tahu bahwasanya Abdul Muttalib akan menyembelih salah satu putranya karena sudah nazar namanya Abdullah. Heboh, dilarang oleh para pemuka Quraisy, jangan, kamu nggak boleh. Protes, demo lah. Karena Abdul Muttalib kan kepala suku, termasuk punya wewenang untuk menjaga Ka'bah. Waktu itu ya yang dikasih wewenangnya berdasarkan sudah turun temurun nih dari mulai Adnan, ya kakeknya Nabi yang tertinggi, yaitu terus pada anak cucu Adnan, ya jatuh kepada Abdul Muttalib yang namanya Syaibah. Akhirnya begini aja, Abdul Muttalib, kamu sekarang pergi aja sana ke Madinah, ya ke Madinah, dulu namanya Yatsrib. Di sana ada ada orang pinter yang bisa kamu jadikan rujukan. Nanti kamu curhat dah, gimana ini. Ya berangkatlah itu Abdul Muttalib kemana? Ke kota Yatsrib, kota Madinah sekarang. Ternyata benar di sana ada perempuan yang disebut perempuan Arrafah, yang ngerti kayak gitu, semacam ya dukun lah, tapi yang ngerti gitu-gituan. Wah, ini gimana nih? Oh ya begini, Pak, gini. Ya sekarang, ya biasa nggak di suku kamu itu ada tentang kurban unta? Kata siapa? Kata Arrafah ini, kata ibu-ibu ini. Oh dukun lah itu, ya ahli nujum. Oh ya biasa di kampung saya di Mekah juga seperti itu. Ya sekarang gini aja, nazar kamu ganti dengan apa? Sembelihan onta 10. Jadi pertama 10, ya. Tapi kalau nanti kamu Qur'ah lagi, kamu kocok lagi sampai 10 kali, yang keluar dia juga, ya kamu tinggal lipat kali 10, tambah lagi 10, tambah lagi 10. Akhirnya setuju itu Abdul Muttalib, percayalah. Balik lagi kemana? Ke Mekah, kocok Abdullah lagi 10, kocok Abdullah lagi sampai 10, akhirnya di 100 ekor unta. Jadi nazar yang tadinya penyembelihan apa? Abdullah diganti oleh Abdul Muttalib atas kesepakatan seluruh tokoh masyarakat di Mekah dengan 10 ekor unta, dengan 100 ekor unta. Bayangin zaman itu miliaran. Tapi jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, para orang tua yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ada juga sisi yang menarik. Itu kan kejadian sebelum Nabi lahir, ya. 100 ekor unta disembelih oleh Abdul Muttalib untuk bayar nazar, ganti apa? Sembelihan putranya yang namanya Abdullah. Makanya Nabi Muhammad SAW waktu tahun ke-10 Hijriah, Nabi kan haji terakhir. Nabi kan haji cuma sekali. Nah ini Kiai Nur haji berkali-kali, bid'ah berarti. Bid'ah hasanah. Ya, Nabi haji cuma sekali. Tahun ke-10 Hijriah pada bulan Dzulhijjah. 3 bulan setelah itu Nabi wafat. Nah, Nabi waktu haji tahun ke-10 Hijriah itu,
melakukan namanya al-hadyu. Al-hadyu itu menyembelih hewan pada saat haji. Nah ini yang menarik, Nabi ternyata juga menyembelih ekor unta 100 juga. Nabi itu menyembelih 100 ekor unta yang sifatnya sunnah, namanya disebut al-hadyu, pada saat beliau haji. Yang beliau sembelih dengan tangan beliau sendiri 63. Waktu itu belum ada yang paham, kok angkanya 63. Pas Nabi wafat baru pada oh iya, dulu Nabi waktu haji nyembelih unta 63. Sebagai isyarat itulah usianya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya sisanya Nabi suruh ya menantunya itu Ali bin Abi Thalib yang nangani. Nanti kalau sekarang namanya panitia lah. Karena nanti yang motong juga nggak cuma Ali, ada lagi beberapa sahabat yang ditugaskan untuk menyembelih. Sisa dari apa? 63 yang disembelih langsung oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi angka-angka ini ya bukan sesuatu yang kebetulan. Karena juga pernah dulu kakeknya apa? Menyembelih 100 ekor unta untuk membebaskan ayahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu Abdullah bin Abdul Muttalib, sebagai anak bungsu. Kan Abdullah itu kan bontot. Ya, bontotnya siapa? Abdul Muttalib, anak yang paling bungsu dari putra-putranya yang ada. Tapi kemudian ada lahir lagi, ya. Jadi Abdul Muttalib itu sebenarnya punya anak 13. Kalau ada kita punya anak nih, wah ini bontotnya tahu-tahu ada nongol lagi, namanya apa? Iya gitu lah. Iya, iya kita udah anggap ini anak bontot, nongol lagi. Bagaimana nggak nongol Pak Haji Rahmat, kawin lagi. Ya punya anak lagi. Nah, itu satu kisah terkait dengan kurban yang sebenarnya sudah berjalan sejak awal manusia ada. Kemudian di zaman Nabi Ibrahim, ternyata sebelum maulid Nabi, sebelum lahir Nabi, ada peristiwa apa? Peristiwa kurban itu, penyembelihan. Artinya kurban ini ya sudah dikenal oleh masyarakat jahiliyah, dengan cara masyarakat jahiliyah saat itu ada yang berkurban untuk apa? Berhala, untuk Lata, Uzza, Hubal. Sudah ada meskipun diselewengkan, jadi sudah familiar di kalangan bangsa Arab. Mudah-mudahan kita termasuk yang diberikan anugerah oleh Allah rezeki untuk bisa korban. Amin ya robbal alamin. Masih ada waktu dari sekarang nih, niat dulu. Ya. Jadi gini, kita jangan kalah sama Nabi. Maksudnya motivasi. Nabi kan kehidupannya sederhana. Benar enggak? Nabi orang sederhana. Termasuk rumahnya juga sederhana. Di dalam rumah Nabi juga sederhana. Nabi nggak punya kasur kayak gini, nggak ada ini. Padahal karpet itu udah ada dari zaman jahiliyah tuh, karpet udah ada. Tapi di zaman Nabi Muhammad, Nabi rumahnya nggak ada karpet, ya, nggak ada keramik udah ada. Tapi Nabi nggak memilih itu. Rumah Nabi dalamnya cuma ada tikar doang, dari mana? Pelepah kurma, daun kurma. Bantal kagak ada. Artinya apa? Betapa sederhananya kehidupan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi ternyata ya di tengah kesederhanaan hidupnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau itu tiap tahun senantiasa berkorban, bukan abal-abal, dengan 2 domba yang besar, puncaknya 100 onta waktu haji. Jadi Nabi senantiasa setiap tahun tidak pernah absen berkorban. Itulah mengapa jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bicara korban, nggak semua ulama mengatakan korban itu sunnah, nggak semua. Ada sebagian ulama yang berfatwa apa? Korban itu hukumnya bukan sunnah, Pak, wajib. Ya, Imam Auza'i, ulama besar, berfatwa korban itu hukumnya wajib, bukan sunnah.
Apalagi ada hadis sahih, ya. Hadis ini sahih. Man wajada sa'atan wa lam yudhi fala yaqrabanna musallana. Siapa yang punya keleluasaan rezeki, kagak korban, jangan deket-deketin di tempat sholat. Gak usah ke masjid, gak usah ke musola. Bukan gak boleh, bukan. Lah sembahyang doang pelit, iya, maksudnya begitu, ya. Maksudnya Nabi ya memberikan suatu peringatan kepada umatnya bahwa ini kurban sesuatu yang penting bagi kita. Kalau nggak penting Nabi tinggalin sekali-kali. Ternyata Nabi tidak pernah sekalipun meninggalkan apa ibadah namanya kurban. Ini maksudnya jadi motivasi, dorongan buat kita. Mudah-mudahan kita ya yang ngontrak aja, kita kalau ngontrak aja nih, paling enggak kita kan punya motor, paling enggak di dalam kontrakan kita adalah kulkas, benar nggak? Paling enggak walaupun misalnya kita di antara kita ada yang ngontrak, tetap kita punya beberapa perkakas yang kita bisa pakai. Kalau Nabi mah nggak punya semua, apalagi HP kalau ada. Yang zaman itu udah mewah, Nabi nggak pakai. Rumahnya tetap saya, bahkan tipenya teramat sangat sederhana. Nabi pakaian sederhana, perkakas alat dalam rumah sederhana. Tapi itu Nabi setiap tahun di bulan Dzulhijjah pada saat Idul Adha Nabi apa? Berkurban. Nah, satu lagi sebelum kita Isya, ada namanya puasa Arafah. Ya. Sebenarnya puasa sunnah itu bukan dari pas 8 Dzulhijjah, Arafah bukan. Dari tanggal 1 kita udah disunahkan puasa, bukan hari Arafah doang. Nah, jadi bukan 10 hari, 10 hari kan ada yang haram, 9 hari. Kita disunahkan untuk puasa. Ya mudah-mudahan kita bisa melaksanakan ini semua dengan sempurna. Mudah-mudahan kita dapat sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Besok mungkin ada yang beda, ini kita Idul Adha, nggak ngapa-ngapa. Tapi yang ingin saya sampaikan, nggak usah ribut. Karena Nabi itu sebenarnya udah puasa Arafah sebelum wukuf. Nah ini sebagai satu bahan buat kita semuanya, bahan wawasan maksudnya. Nabi itu sudah puasa apa? Arafah dari tahun ketiga Hijriah 4, 5, 6, 7, 8, 9. Soalnya gini kan ada yang ngomong nih orang nih, ya nggak tahu tuh siapa yang ngomong. Yang saya maksud ini ustadz yang ngomong. Ada orang dimasukin di YouTube lagi, bahwa kita itu puasa Arafah mengikuti wukuf kan gitu. Ada yang ngomong begitu Bang Erwin. Ah, lupa nih dia, lupa baca sejarah ya. Bahwa Nabi itu sebelum haji, Nabi kan tadi saya katakan haji berapa kali? Sekali. Oh iya, umrohnya iya. Tapi haji cuma sekali. Berarti tahun ke-9, 8, 7, 6, 5, 4, 3 nggak ada haji. Tapi Nabi udah puasa Arafah. Udah puasa. Artinya waktu Nabi puasa Arafah dari mulai tahun 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ada wukuf nggak? Nggak ada wukuf. Artinya apa? Berarti Nabi puasa Arafah itu ngikutin apa? Ngikutin apa? Ayo, ngikutin tanggal. Ngikutin kalender, bukan ngikutin orang wukuf. Karena belum ada wukuf, kagak ada orang wukuf. Nah ini buat bahan wawasan buat kita. Jadi kita ini misalnya berbeda Idul Adhanya dengan Arab Saudi Mekah, nggak usah bingung. Ini kita kok beda sih? Kan wukufnya di sana udah wukuf, kok kita di sini masih puasa gitu, nggak usah heran. Kenapa? Karena puasa Arafah itu tidak terkait secara langsung dengan wukuf. Nah, jadi karena tanggal. Karena Nabi juga ngamalinnya selama berkali-kali dari mulai tahun ketiga Hijriah sampai 9 Hijriah Nabi puasa Arafah karena apa? Tanggal, bukan karena wukuf, karena memang belum ada wukuf. Nah, jadi kita tidak usah terlalu terpengaruh dengan omongan bahwa kita puasa Arafah itu harus ikutin wukuf. Ternyata enggak, prakteknya tidak seperti itu yang diamalkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini gimana? Ada pertanyaan atau gimana? Sebelum kita tutup mungkin 1-2 singkat. Ada yang mau ditanyakan?
Nggak ada ya? Udah nggak ada dah. Fatihah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahaladzim wa lakal hamdu ya ma'bud. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi. Allahumma ighfir lana wa liwalidina wa limasyayikhina wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma aslih dhata bainina, Allahumma alif baina qulubina. Rabbana atina fid dunya hasanah wa bil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamu alaikum.